Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Menu Sofiatin. Saya dari program studi pendidikan ekonomi FKIP UHAMKA semester 4. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu rekonsiliasi bank. Sebelum lanjut untuk pembahasan materi kali ini, saya ingin menginformasikan bahwa untuk memahami materi yang lebih lanjut, saya dibantu oleh modul akuntansi keuangan dari Ibu Novelle Utami, buku akuntansi keuangan dari Hans Kartika DKK, dan buku akuntansi dari Wati Aris Atuti DKK. Jangan lupa bagi kalian yang ingin membacanya untuk dipersilakan. Tapi sebelum itu, yuk simak video kali ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut. Mengapa harus ada rekonsiliasi bank? Apakah rekonsiliasi bank itu penting bagi kita? Mengapa penting rekonsiliasi bank? Yaitu karena dalam suatu perusahaan yang setiap akhir bulannya perusahaan melakukan rekonsiliasi bank untuk mencocokkan data antara buku besar dengan rekening koran dari bank. Selanjutnya, dalam rekonsiliasi bank ada beberapa tujuan yang harus kalian tahu. Yang pertama, agar kas yang dimiliki terjamin keamanannya, baik dari tindakan kecurangan, pencurian, ataupun bencana seperti kebakaran dan sebagainya. Yang kedua, untuk memudahkan dan melancarkan kegiatan transaksi berbisnis. Yang ketiga, dengan kita membuka rekening di bank, maka perusahaan juga akan lebih mudah mengajukan pendanaan jika dibutuhkan karena dinilai lebih kredibel. Produk pendukung untuk mendukung kegiatan transaksi bisnis perusahaan yaitu dengan rekening giro. Maka atas rekening ini banyak bank mengirimkan laporan perputaran dana atau keluar masuknya dana dari setiap bulannya. Laporan yang dikeluarkan oleh bank disebut rekening koran. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, apakah teman-teman sudah lebih paham tentang rekonsiliasi bank itu sendiri, dari mengapa kita harus paham tentang rekonsiliasi bank, tujuan adanya rekonsiliasi bank, dan produk pendukung untuk rekonsiliasi bank. Jadi sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu nih apa itu yang rekonsiliasi bank itu sendiri. Jadi materi yang kita bahas nanti ini tentang penyebab-penyebab selisih saldo kas menurut catatan perusahaan dengan catatan bank. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa perbedaan saldo kas menurut catatan perusahaan dan laporan bank. Pada dasarnya disebabkan oleh dua hal yang mendasar, yaitu perbedaan waktu pencatatan atau adanya kesalahan pencatatan oleh perusahaan ataupun bank. Penyebab-penyebabnya itu dibagi menjadi 6, yaitu ada cash in transit, outstanding check, blank check, pendapatan dan pembenahan dari bank, penagihan oleh bank, dan kesalahan pencatatan. Yang pertama kita akan bahas cash in transit, yang dimana kas yang masih berjalan atau beredar, yaitu kas secara tunai, yang dimana dikeluarkan oleh akuntan tetapi belum sampai atau belum dicatat penerimaannya oleh bank, atau sebaliknya uang tunai yang sudah diterima oleh perusahaan namun informasi tersebut belum diterima oleh bank sehingga belum dicatat oleh laporan bank. Contohnya, ketika pada saat perusahaan sudah mengeluarkan uang tunai, ada suatu hal yang membuat uang itu belum sampai atau belum diterima oleh pihak bank, yaitu bisa saja ketika sedang di perjalanan adanya kendala ataupun banknya itu sedang ada waktu-waktu istirahat tertentu gitu yang menghasilkan bank itu belum mencatatnya. Yang kedua ada outstanding check, cek yang masih berjalan, yaitu dimana tidak beda jauh dengan cek in transit. Bedanya cuma di bagian cash in transit berbentuk tunai, sedangkan outstanding check berbentuk cek, yaitu cek yang masih beredar dan belum dicairkan kepada bank. Contohnya di dalam perusahaan, manajer keuangan memberikan cek kepada asistennya untuk dicairkan cek tersebut, tetapi di dalam perjalanan orangnya terkendala masalah ataupun sedang ada hal yang mendesak,
menjadi dia tidak bisa mencekkan uangnya secara langsung. Jadi ceknya itu masih dalam perjalanan seperti itu. Yang ketiga ada blank check. Blank check itu cek kosong, yang dimana ceknya itu bukan kosong, tidak ada isinya ya teman-teman, tetapi contohnya suatu perusahaan ingin mencairkan cek tersebut, tapi dana pada saldonya kurang. Contohnya ketika suatu perusahaan ingin mencairkan cek sebesar 500 juta, tetapi yang ada di dalam saldo banknya hanya tersisa 300 juta. Jadi cek tersebut kosong karena tidak bisa dicairkan karena syarat pencairannya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang keempat ada pendapatan dan pembebanan dari bank. Pendapatan dan pembebanan biaya sering kali melibatkan transaksi yang bank lakukan tetapi belum tercatat di buku kas perusahaan. Contohnya, pendapatan bunga bank yang diterima oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh perusahaan tersebut, ataupun adanya biaya administrasi bank yang dimana perusahaan juga tidak mencatat hal tersebut. Yang kelima ada penagihan oleh bank. Berarti bank menagih piutang atas nama perusahaan dan menyetorkannya langsung ke rekening perusahaan. Contohnya, adanya pembayaran utang dari PT X kepada PT Z dan bank sudah memotongnya dari rekening PT X secara otomatis, tetapi PT X belum mengetahui dan hal ini belum dicatat pada buku besar perusahaan. Yang terakhir ada kesalahan pencatatan. Kesalahan ini yang jarang sekali terjadi, terutama dalam pencatatan. Contohnya, perusahaan A menerima cek sebesar 2 juta dari perusahaan B sebagai bayaran piutang, tetapi perusahaan A mencatatnya dengan jumlah 1.500.000, maka hal itu harus dipertimbangkan dalam pengecekan kesalahan pencatatan rekonsiliasi bank tersebut. Di sini berikut contoh soal dari rekonsiliasi bank yang dapat teman-teman lihat. Oke teman-teman, di sini kita bisa melihat penyelesaian dari rekonsiliasi bank, yaitu ada 2 kolom, yaitu satu kolom kita masuk saldo laporan bank dan saldo laporan perusahaan. Saldo laporan bank yang kita sudah tahu dari soal itu yaitu sebesar 215.251.000, sedangkan saldo laporan perusahaannya sebesar 162.251.287. Yang pertama ada setor kas ke bank tanggal 31 Juli 2020 sebesar 55.505.000 belum dicatat oleh bank. Ini masuk ke saldo laporan bank yang ditambah, yaitu kas in transit karena uangnya masih beredar, yaitu sebesar 55.505.000. Yang kedua ada tagihan PT Abata kepada PT Mabruk sebesar 112.215.000 yang dilakukan Bank CS setelah berhasil PT Abata belum mengetahuinya. Maka saldo masuk ke laporan perusahaan yang ditambah yaitu piutang usaha sebesar 112.215.000. Yang ketiga, uang kas yang tidak disetorkan ke bank sebesar 31.681.287, yaitu masuk ke saldo laporan bank yang ditambah sebesar 31.681.287. Yang keempat, beban administrasi bank sebesar 1 juta belum dicatat PT Abata. Pencatatan ini masuk pada saldo laporan perusahaan, yaitu di bagian pengurangan beban administrasi sebesar 1 juta. Yang kelima ada cek yang diterima PT Abata pada tanggal 25 Maret yang lalu dari PT Barokah sebesar 3.025.000, ternyata tidak ada dananya. Ini masuk dalam pencatatan saldo laporan perusahaan yang dikurang, yaitu cek kosong, yaitu sebesar 3.025.000. Yang keenam ada cek yang telah dikeluarkan PT Abata pada akhir bulan Juni yang lalu sebesar 31.713, ternyata oleh pemegang belum dicairkan. Ini masuk dalam pencatatan saldo laporan bank yang dikeluarkan, yaitu yang dikurangi maksudnya, yaitu outstanding check, yang dimana uangnya masih dalam peredaran.
sejumlah 31.731.000. 7. Cek sebesar 31.600.000 yang diterima PT Abata dari PT Maju sebagai pembayaran piutang pada bulan Juni yang lalu. Syarat oleh akuntan PT Abata sebesar 31 juta. Ini masuk pada saldo laporan perusahaan yang ditambah. Namun kesalahan pencatatan sebesar 600.000. 8. Ada cek sebesar 50.483.000 keluarkan oleh PT Abata pada pertengahan bulan Juni yang lalu untuk membayar beban kendaraan oleh akun perusahaan dicatat sebesar 50.800.000. Merupakan pencatatan saldo laporan perusahaan yang dikurangi, yaitu kesalahan pencatatan. Selisih pencatatan 371.000. Untuk mengetahui masalah yang terjadi, kita harus menghitung dari masing-masing saldo laporan bank ataupun saldo laporan perusahaan. Yaitu kita bisa lihat dari saldo laporan bank terlebih dahulu yang ditambah, yaitu ada cash in transaksi dan uang tak disetorkan ke bank. Ini dua-duanya bisa kita tambah, yaitu jadi sejumlah 87.186.287. Jadi dari saldo laporan bank yang ditambah ini kita dapat jumlahkan saldo laporan bank yang di awal dengan yang ditambah, yaitu sebesar 302.437.287. Itu bisa kita kurangi dengan outstanding check, yaitu kita kurangi saldo laporan bank yang sudah dijumlahkan tadi dengan yang dikurangi, yaitu 302.437.287 dikurang 31.731.000, yaitu menjadi 270.724.287. Selanjutnya kita akan bahas saldo laporan perusahaan. Yang awalnya saldo laporan perusahaan itu sebesar 162.251.187. Jadi kita harus tambahkan saldo laporan perusahaan yang ditambahkan, yaitu dari piutang usaha dan kesalahan pencatatan, yaitu sebesar jumlahnya 112.815.000. Dan hal yang sudah kita jumlahkan itu kita jumlahkan lagi dengan saldo laporan perusahaan yang sudah ditentukan di awal, yaitu 162.251.287 ditambah 112.815.000, yaitu sebesar 275.066.287. Itu kita hitung saldo laporan perusahaan yang dikurang, yaitu dari cek kosong, beban administrasi dan kesalahan pencatatan, yaitu kita dapat 4.342.000. Dan kita bisa kurangi antara saldo laporan perusahaan yang sudah ditotalkan sebesar 275.066.287 kita kurangi dengan 4.342.000, yaitu sebesar 270.724.287. Ya. Maka dari itu kita dapat mengetahui saldo kas yang sebenarnya antara saldo laporan bank dan saldo laporan perusahaan, yaitu saldo kas sebenarnya dari masing-masing laporan pencatatan, yaitu mendapatkan saldo kasar sebesar 270.724.287. Gitu teman-teman. Apakah dapat dimengerti tentang rekonsiliasi bank itu sendiri dan cara pengerjaannya?